Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas yaitu mengenai peserta yang bersaing dengan peserta lain yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang bertanya, baik itu di kolom komentar YouTube maupun di Instagram. Ini pelamar yang bertanya, kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman. Kak, mengapa tidak membahas yang sertifikat pendidik? Kemudian, Kak, mengapa tidak membuat simulasi ataupun skema kelolosan bagi yang sertifikat pendidik dan lain sebagainya? Nah, jadi mengapa admin jarang membahas yang sertifikat pendidik? Karena untuk sertifikat pendidik ini bisa dibilang 99% ini akan lolos teman. Jadi peluang untuk lolos ini sangat besar sekali ya teman untuk yang sertifikat pendidik. Makanya admin tidak membahas yang sertifikat pendidik. Jadi seperti itu. Nah, di sini admin akan memberikan contoh ya teman, memberikan contoh yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik dan bersaing dengan pelamar lain yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini admin membuat contoh, misalkan di sekolah B ini membuka satu formasi dan ada dua pelamar yang melamar di sekolah B ini, yaitu Dian memiliki sertifikat pendidik dan Hikmal tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk sertifikat pendidik ini kan mendapat afirmasi 100% di kompetensi teknis, yaitu mendapat nilai penuh. Yaitu kita tulis dia mendapat modal 500 poin di kompetensi teknis. Kemudian si Hikmal yang tidak mendapatkan sertifikat pendidik, maka dia tidak mendapat afirmasi 100%. Misalkan si Hikmal ini mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, ini kan mendapat afirmasi sebesar 75 poin. Nah, jadi ini jika memiliki afirmasi usia di atas 35 tahun. Namun, jika si Hikmal ini tidak memiliki afirmasi apapun, maka dia berjuang dari nol. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi di sini admin membuat contoh untuk si Hikmal ini mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun, yaitu dia mendapat modal 75. Nah, kita anggaplah dia mendapat afirmasi ya teman, mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, setelah mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua, ternyata nilai Sidian ini ternyata mendapat 200. Nah, walaupun mendapat nilai 200, murninya mendapat 200, tapi memiliki sertifikat pendidik yang linier, maka dia akan tetap tertulis 500, teman. Akan tetap tertulis 500, yaitu nilai penuh. Kemudian si Hikmal karena dia mendapat afirmasi 75, dan ketika mengikuti ujian, ternyata si Hikmal ini mendapat nilai 300, misalkan teman, mendapat nilai 300. Nah, kita tambahkan 300 nilai murni tambah afirmasi 75, yaitu menjadi 375. Nah, jadi ini teman, di nilai kompetensi teknis ini sudah kalah 125 poin. Kemudian di manajerial sosiokultural dan wawancara kita anggap ya teman, kita anggap yang Sidian yang memiliki sertifikat pendidik, kita anggap nilai manajerial sosiokultural dan wawancara ini adalah nilai passing grade terendah. Nah, kita anggap memperoleh nilai passing grade terendah. Untuk manajerial sosiokultural, ini kan nilai passing grade terendah adalah 130. Kemudian wawancara, ini kita ambil yang terendah juga ya teman, yaitu 24. Yaitu dengan nilai 654. Kemudian si Hikmal, untuk nilai manajerial sosiokultural dan wawancara, kita ambil yang tertinggi. Yaitu nilai tertinggi adalah 200 dan wawancara ini adalah 40. Nah, jadi ini teman, masih kalah dengan peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Padahal si Hikmal ini sudah nilai sempurna di manajerial sosiokultural dan wawancara. Kemudian si Dian, ini admin sudah buat nilai serendah mungkin di manajerial sosiokultural dan wawancara, tapi tetap kalah dengan peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Namun, perlu diketahui, walaupun memiliki sertifikat pendidik dan mendapat afirmasi 500 poin, maka Serdi ini tetap harus lolos manajerial sosiokultural dan wawancara. Jadi, apabila tidak lolos antara manajerial sosiokultural dan wawancara, maka walaupun memiliki Serdi ini dinyatakan tidak lolos passing grade. Jadi, seperti itu teman, untuk yang sertifikat pendidik ini. Nah, jadi peluang lolos ini tetap yang Serdi ya teman, tetap yang Serdi unggul. Ini admin anggap nilai terendah. Jika nilainya ini misalkan 180 ataukah ini misalkan 32,
Nah, jadi nilai akhir ini tambah besar lagi ya teman, tambah besar lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk bersaing dengan yang cerdik ini kemungkinan akan kalah ya teman, kemungkinan akan kalah karena yang cerdik ini sudah mendapat nilai maksimal di kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Dan untuk cerdik ini bukan hanya di P3K saja teman, di CPNS pun ini sama, yaitu mendapat nilai 500 ketika mengikuti SKB dan peserta memiliki cerdik, maka dia juga mendapat nilai penuh ataupun nilai 500. Jadi seperti itu untuk kartu sakti yang bernama sertifikat pendidik ini. Kemudian, apabila si cerdik ini bersaing dengan sama-sama peserta yang memiliki cerdik, maka nantinya akan bersaing ataupun bertarung di nilai manajerial sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi jika cerdik bersaing dengan cerdik, maka ini sedikit berimbang ya teman, sedikit berimbang dan nantinya bermain ataupun bersaing di manajerial sosiokultural dan wawancara, dan nilai yang tertinggi maka dialah yang akan lolos. Jadi seperti itu ya teman, mengapa admin jarang sekali membahas peserta yang memiliki sertifikat pendidik, karena dia sudah berpeluang besar ataupun 99% akan lolos. Jadi tidak perlu dibahas lagi untuk yang sertifikat pendidik ini. Jadi seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh pelamar yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik namun tidak lolos, yaitu tidak lolos passing grade. Nah, jadi ini teman, ini adalah contoh hasil ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Ini sebagai contoh saja teman, gambaran bahwa yang sertifikat pendidik saja ini bisa saja tidak lolos. Nah, jadi ini teman, ini di peserta nomor 29 ya teman, peserta nomor 29. Dan untuk nama di sini admin samarkan ya teman, admin samarkan. Di sini admin hanya memberikan contoh di bagian nilainya saja, yaitu peserta nomor 29 yang mana teknisnya ini nilai murninya mendapat 180. Kemudian, karena mendapat afirmasi sertifikat pendidik usia di atas 35 tahun dan afirmasi honorer K2. Nah, jadi ini teman, pelamar ini mendapat triple afirmasi ya teman, mendapat triple afirmasi yaitu usia di atas 35 tahun, afirmasi cerdik dan juga afirmasi K2. Nah, jadi walaupun mendapat 3 afirmasi, maka tetap nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 500, yaitu tetap mendapat nilai penuh 500. Nah, jadi ini dia teman, jadi mendapat 500 poin yaitu 500 tertinggi. Kemudian di manajerial ini mendapat nilai 78 dan di sosiokultural ini mendapat 51. Dan di wawancara ini mendapat 37. Dan total akhir ini mendapat 666. Nah, jadi paling tinggi ya teman di antara pesaing yang lainnya. Namun, kodenya ataupun keterangannya yaitu TL, tidak lulus. Nah, di bagian mana yang tidak lulus? Nah, jadi ini dia teman, dia tidak lulus di manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi ini dia teman, 78 dan 51. Nah, jadi ketika ini dijumlahkan, maka ini hanya mencapai 129. Sedangkan nilai ambang batas di manajerial dan sosiokultural ini adalah 130. Nah, jadi kurang 1 poin lagi ya teman, kurang 1 poin lagi untuk mencapai nilai ambang batas. Nah, karena tidak mencapai nilai ambang batas, maka ini TL ataupun tidak lulus. Nah, jadi seperti itu teman, contoh pelamar yang walaupun memiliki sertifikat pendidik, maka dia bisa juga tidak lolos. Jadi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan contoh ini, untuk seleksi P3K lolos atau tidak, ini kembali ke rezeki masing-masing ya teman. Kembali ke rezeki masing-masing. Walaupun nilainya tinggi, namun belum rezekinya dan belum saatnya lolos, maka ada saja jalan untuk tidak lolos. Nah, contohnya seperti ini teman. Ada saja jalan untuk tidak lolos. Begitu juga sebaliknya teman, walaupun nilainya pas-pasan, tapi memang sudah rezekinya dan waktunya lolos, maka dia akan lolos. Jadi seperti itu. Jadi kembalikan ke diri masing-masing ya teman, kembalikan ke diri kita masing-masing bahwa itu memang sudah rezekinya. Jadi ketika kita sudah mengembalikan ke diri kita masing-masing, maka kita tidak akan menyalahkan siapapun. Jadi seperti itu teman-teman, untuk menyikapi hasil dari seleksi P3K ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.